Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, khususnya Bapak Andika yang kami hormati, dan seluruh karyawan maupun karyawati yang kami hormati. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian Al-Islam yang diharapkan bisa menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Amin, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah masuk tahun baru, tapi tahun baru Hijrah 1447. Itu artinya umur kita bertambah 1 tahun. Hakikatnya berkurang 1 tahun. Karena umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah pas waktunya, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Ya. Nah, ini yang paling penting bagi kita menyadari hal itu, sehingga kita persiapkan segala kemungkinan, karena orang itu ketika meninggal dunia itu tidak diketahui kapan matinya, apakah muda, tua, atau bayi, tidak tahu. Ya. Ketika meninggal dunia, orang itu akhirnya menyesal. Itu dilegaskan oleh Allah dalam Quran yang terkait dengan masalah sodako. Jadi sodako itu kelihatannya remeh gitu ya, tapi membawa dampak yang luar biasa. Sampai seorang itu meninggal dunia menyesal, kepingin dihidupkan kembali. Dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat 63 itu surat Al-Mu'minun ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan maut. Berarti kita masih hidup itu diperintahkan untuk infak. Berarti memang ada jatah di tempat kita itu, di tempat manusia itu, hartanya itu ada sebagian harus dikeluarkan. Yang berupa apa? Zakat, infak, sedekah. Zakat itu adalah infak wajib, karena ada ketentuan syaratnya. Kalau sodako itu membenarkan keimanannya sehingga dia harus mengeluarkan hartanya itu. Infak itu membelanjakan harta di jalan Allah sesuai dengan keinginan. Maka disebut infak sunnah. Gitu. Nah, ini ketika kita masih hidup diperintahkan untuk berinfak, ini berarti menunjukkan Islam itu perhatian juga kepada sesama manusia. Ini bentuk-bentuk sosial. Nah, bentuk sosial ini ketika orang itu mengabaikan diperintahkan oleh Allah seperti itu, kemudian meninggal dunia belum sempat melaksanakan perintah Allah, ini menyesal. Jangankan orang yang tidak baik, orang yang baik pun juga menyesal. Menyesalnya beda cuman ya. Kalau yang orang baik itu menyesalnya kurang amal, ketun. Menyesal kenapa dulu tidak banyak amal itu.
Setelah tahu seperti itu. Lah orang yang tidak baik menyesal kenapa dulu tidak berbuat baik. Protes sama Allah. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa tidak engkau tangguhkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, dan aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Nah inilah salah satu bahwa dengan bertambahnya tahun atau dekat dengan kematian itu. Ya, karena kita nggak tahu kapan, nah, kita persiapkan terus. Nah, supaya kita terus berada dalam kesiapan itu, paling tidak harus dalam posisi iman. Ya. Jadi pengajian apapun itu sebenarnya yang terpenting adalah iman kita bertambah. Ilmu kita bertambah. Dengan ilmu itu kita beramal. Dengan iman kita memiliki semangat. Kalau kita beramal tanpa ilmu nanti jadinya nggak jelas. Karena standar agama itu ada. Dasarnya apa? Dasarnya Quran dan hadis. Ini mengacu kepada sabda Rasulullah SAW. Taraktu fikum amro ini ma in tamasaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya akan tersesat abada, selamanya. Orang Indonesia nembak namanya abadi. Ya. Tadi itu dasar yang digunakan oleh standar berislam itu dua itu. Quran juga sudah menjelaskan bahwa orang beriman itu pedomannya kitab Allah. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuknya orang bertakwa. Ini yang penting. Jadi kita dalam kajian dalam kehidupan itu harus berada dalam posisi iman. Karena iman itu sebenarnya adalah kebahagiaan itu sendiri. Kalau orang tidak beriman tidak akan berbahagia. Walaupun hartanya banyak. Saya kasih contoh. Tahun 1930. Ini kejadian nyata di negeri Belanda. Seorang profesor, guru besar, kaya raya, punya segalanya, juga punya anak juga, tapi anaknya bodoh. Nah ini yang menjadi masalah. Disekolahkan kemana-mana tetap bodoh. Sampai menyalahkan sekolahnya, dipindah lagi, tetap bodoh. Nah mengatasi seperti ini malu dia. Seorang profesor kok anaknya bodoh, ikan anaknya siapa kira-kira? Kira-kira begitu ya. Akhirnya jalan keluarnya apa? Tidak bisa menyelesaikan, anaknya ditembak kepalanya. Yang ditembak kepalanya jarak dekat ya mati. Setelah menembak anaknya apa yang terjadi? Bingung dia. Akhirnya dia sendiri bunuh diri. Dua nyawa sekaligus gara-gara apa? Gara-gara hanya malu punya anak yang tidak pintar. Padahal hartanya banyak itu. Berarti orang hartanya banyak belum tentu bahagia. Lah orang yang mengatakan hartanya banyak orang bahagia itu karena mereka tidak punya. Kalau punya jadi beda lagi. Kasusnya beda-beda. Ya. Lah ini apa? Karena dia tidak menyelesaikan dengan iman. Loh kalau iman gimana penyelesaiannya? Iman itu mengajarkan begini. Dalam Quran surat 2 ayat 216 mengatakan gini. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu perang. Perang itu kan sesuatu yang nggak enak ya. Kata Allah, asa antak rohu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal dia itu jelek untuk kamu. Loh kalau begitu gimana ini? Berarti apa yang kita terima itu sebenarnya terbaik, cuma kita nggak paham. Lah kalau orang beriman tadi menghadapi seperti itu tadi, apa yang dilakukan? Sesuatu yang tidak enak bagi dia itu, belum tentu jelek. Akhirnya harus diterima dengan sabar.
Kalau kita dapat kebaikan bisa bersyukur. Nah itu yang penyelesaian dengan iman. Nah tadi dia menyelesaikan tidak dengan iman. Ya, nah kalau iman itu begitu, makanya iman itu menghadapi apapun kondisi kita, baik itu senang atau tidak senang, selalu harus senang. Karena sesuatu yang kita anggap tidak baik itu belum tentu jelek untuk kita. Cuma kita nggak paham aja. Kalau kita paham, nggak mungkin seperti itu. Nah yang bisa seperti itu orang beriman. Maka saya katakan tadi, tidak akan bahagia kalau tidak beriman. Contoh sudah banyak. Orang punya harta banyak, contoh lagi. Korun gitu. Korun itu kurang apa? Korun itu kaya raya, sampai kuncinya itu ya dipikul oleh sejumlah orang tidak kuat. Kalau kita kaya paling ya sabak menes, wis akeh kuncinya. Itu sampai dipikul oleh sejumlah orang tidak kuat, saking sugih. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Korun hina di hadapan Allah, ditenggelamkan oleh Allah dalam tanah. Maka akhirnya kalau kita nemu harta di dalam tanah, oh ini harta karun. Kita sayang begitu, disuruh bersyukur. Bersyukur kamu. Karena hakikatnya memberi kekayaan itu adalah Allah. Dia tidak mau, karena apa? Dia merasa bahwa kekayaan itu hasil kepintarannya sendiri. Hanya begitu aja. Dia tetap bertahan dengan pendiriannya, akhirnya dia pamer di kota-kota itu dengan memamerkan hartanya. Pada akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah, harta dan dirinya. Contoh itu. Lah kemuliaan itu sebenarnya bukan orang kaya. Contoh orang tadi hina di depan Allah. Nah, kemudian Fir'aun kurang apa, sampai pilek aja tidak pernah. Hina di depan Allah. Lah dalam konsep Islam, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Nah ini kalau kita pegang, kita nggak takut sama orang. Artinya apa? Memiliki pendirian. Nah ini yang diharapkan, maka saya katakan iman ini penting untuk diperjuangkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dengan iman ini bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Karena apa? Karena mengacu kepada sebuah hadis, Umar bin Khattab itu termasuk presidennya waktu itu juga, Umar bin Khattab juga. Ini menguji seorang pengembala kambing. Nah, ada seorang pemuda ini mengembalakan kambingnya orang. Lalu Umar bin Khattab bilang, "Hai pemuda, jualah kambingmu seekor saja kepada saya." Dijawab pemuda, "Ini bukan milik saya, Tuhan. Ini adalah milik majikan saya." "Sudah, bilang saja sama majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya itu dimakan serigala." Ya benar. Karena ribuan diambil 10 atau 20 dan nggak tahu, apalagi satu. Artinya apa? Dia punya kesempatan. Karena rumus kriminalitas itu terjadi adalah C sama dengan N plus K. Yaitu kriminalitas akan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Dia punya kesempatan tadi itu. Tapi dia tidak punya niat. Tidak mau. Kenapa dia tidak punya niat? Karena dia iman. Dia merasa dilihat oleh Allah. Lalu dia menjawab, "Fa'ainallah. Kalau saya jual kambing ini kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu?" Ini adalah kata-kata iman. Dia sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Maka tidak dilakukan walaupun dia punya kesempatan. Makanya panjenengan kalau ke toko, kenapa saya kok dikunci barang? Mobil dikunci, sepeda motor dikunci, menghilangkan K. Maling itu sudah ada di setiap tempat. Tapi karena dikunci nggak jadi. Karena niatnya sudah ada, tapi kesempatan nggak jadi. Lah itu tadi kesempatannya ada, tapi nggak punya niat, nggak jadi. Itu hebatnya iman. Makanya termasuk Nabi Yusuf yang ganteng dewe ya. Itu diskenario oleh istrinya raja berduaan di dalam kamar untuk melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Artinya punya kesempatan.
Tapi Yusuf nggak mau. Nah, melakukan itu karena dia sadar, ingat kepada Allah bahwa dia dilihat oleh Allah. Sehingga dia lari. Lari sampai membuka pintunya, setelah dibuka di situ ada suaminya. Lalu istrinya raja tadi memutar balik, ini loh Yusuf pilih kurang ajar ini, mau memperkosa saya. Di penjara. Jadi orang tidak salah di penjara. Itu sudah ada sejak dulu. Sekarang pun banyak seperti itu. Ya, itu tulisannya seperti itu, sehingga lalu di sidang terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah tapi tetap di penjara. Apa buktinya Yusuf tidak bersalah? Kalau Yusuf memperkosa, pakaian yang sobek depan pasti. Tapi ternyata pakaian yang sobek belakang. Berarti Yusuf benar, tadi dia lari ditarik pakaiannya sobek. Itu pengaruh apa? Iman. Ya, luar biasa iman itu. Kemudian iman itu merupakan syarat untuk masuk surga. Oke. Kalau panjenengan lihat di dalam Quran itu tidak ada nanti masuk surga itu orang Muhammadiyah, orang itu tidak ada. Yang masuk surga itu adalah orang iman, amal soleh, orang takwa. Dalam Quran disebutkan begini. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Iman amal soleh. Yang takwa disebutkan oleh Allah dalam Quran surat 3 ayat 133 sampai 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Oh baik. Karena sudah saya pelajari semua, tidak ada orang-orang kelompok-kelompok, tidak ada. Yang masuk surga adalah iman takwa, iman takwa. Kenapa Allah tadi suruh mempercepat? Karena umur kita itu pendek. Berapa umur kita di dunia ini? Ya, kalau kita dikasih umur 75 tahun, itu sama dengan 1,5 jam. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hanya kan itu. Kalau kita umur kita 75, berarti 1,5 jam. Nah umur yang ada 50, masa jam. Coba itu. Maka Allah katakan, wasari'u, cepet-cepet toh. Cepat-cepatlah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Dan cepat-cepatlah untuk mencari surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Oke, jelas ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan lagi dari iman itu apa? Kalau di suatu daerah itu ada komunitas-komunitas yang beriman, iman takwa, Allah turunkan berkah di situ. Kalau di tempat kita yang kecil ini, penghuninya iman takwa, diturunkan berkah. Allah sampaikan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, lanya pendek itu artinya sungguh. Sungguh kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Kalau suatu tempat itu iman takwa, Allah turunkan berkah di situ. Kalau suatu negara seperti itu, berkah akan datang. Suatu rumah tangga iman takwa, diturunkan berkah. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, fa aqadnahum bima kanu yaksibun.
karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Maka kalau kita banyak masalah, banyak bencana, banyak macam-macam itu sebenarnya lawannya iman. Solusinya taubat. Hanya itu aja sebenarnya. Kalau kita di rumah tangga ini banyak masalah, infak juga bagus. Taubat infak. Infak itu karena infak itu adalah menahan 70 bala. Kalau orang kodok itu kan setting ya. Kodok yang ditetapkan oleh Allah sebelum terjadi namanya kodok. Kalau sudah terjadi namanya takdir. Kalau di komputer misalnya itu sudah disetting. Berarti kodoknya seperti itu. Nah itu orang kalau mendapatkan kodok yang tidak baik, lalu bersedekah, tertahan 70 bala. Rasulullah mengatakan as-shadaqatu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Luar biasa. Sehingga saya pernah itu survei ke Masjid Al-Falah. Ini bukan, ini Surabaya kan. Nanti Al-Falah Sragen. Al-Falah Sragen itu biaya operasionalnya sebulan itu ratusan juta. Tapi masjid itu 24 jam tidak pernah tutup. Melayani tamu-tamu juga dikasih tempat tidur. Yang hebat lagi, jamaahnya diberi makan 3 kali sehari. 1 kali makan saya lihat itu kira-kira tafsiran saya itu 1 juta. Kalau 3 kali berarti 3 juta. Kalau 1 bulan 9. Imamnya saja itu gajinya 5 juta. Bayangkan, belum pegawai-pegawai yang lain. Artinya apa? Pengeluarannya luar biasa. Lah dari mana itu? Dari manajemen langit. Manajemen langit itu adalah menggalakkan masalah sedekah. Nah, sedekah ini digalakkan, akhirnya luar biasa. Sampai orang yang berani bersedekah 1 bulan itu 18 juta. Mau bayar anak di Joko sama tangga itu. 18 juta. Seorang pengusaha. Apa yang terjadi? Justru pengusaha ini tidak bangkrut, tapi justru omsetnya naik 400%. Luar biasa. Dari apa? Saking yakinnya kepada sedekah itu. Karena sedekah itu sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji, yang biji ini menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang itu ada 100 biji, berarti 700 kali. Nah ini kalau kita yakini betul-betul terjadi. Sampai takmirnya itu ketika punya anak sakit, ya, anaknya sakit, kemudian divonis oleh dokter harus operasi. Lalu dia mengambil jalan sedekah, dia beli beras 1 karung, lalu disumbangkan kepada anak yatim piatu. Akhirnya sebelum hari H-nya operasi, anak ini ternyata sudah sembuh. Itu pengaruh apa? Sedekah. Nah orang kalau tidak iman tidak akan berani, karena itu keyakinan. Ya, maka saya katakan tadi bahwa iman itu penting untuk diperjuangkan. Kalau sudah diperjuangkan ini, insya Allah kebahagiaan akan dapat kita raih. Itu daripada pengantar untuk membuktikan bahwa iman itu penting. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan iman? Dan itu juga pertanyaan ya. Macam-macam. Kalau dalam Quran itu disebutkan gini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Berarti dengan membaca Quran itu iman kita akan bertambah. Tapi tentunya adalah dibaca dengan pengertian. Karena kita orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Nah, wong Arab kan ya ngerti ya. Kalau kita paling yang dipikirin kita, oh aku bacain nanti oleh pahala begitu toh. Ya karena pahala, tapi ini merubah mental sulit. Karena nggak ngerti maksudnya. Nah baca Quran yang dimengerti gitu loh.
Kalau kita akan mengerti dengan isinya Quran, maka kita akan bertambah keimanan kita. Itu salah satu. Kemudian juga mari kita lihat peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu Idul Adha. Idul Adha itu tidak lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim. Ya, yang terkenal Nabi Ibrahim itu sampai menjadi manasik haji itu dari peristiwa Ibrahim. Ibrahim membenarkan mimpinya untuk menyembelih sang putra. Ya, dan itu dilaksanakan. Itu luar biasa loh. Beleh musuh karena masalah, beleh anak soleh loh. Dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Di mana rahasianya? Ya, ini penting bagi kita untuk melihat kenapa Ibrahim, bahkan bukan Ibrahim saja, anaknya juga begitu, istrinya juga begitu. Jadi satu keluarga ini orang taat yang luar biasa. Maka diabadikan oleh Allah dalam Quran itu apa? Supaya kita menjadi terinspirasi. Ketika Ibrahim membenarkan mimpinya itu diberitahukan kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu?" Dimintai pendapat ya. Kira-kira kalau anak sekarang ya bapak aja pak, bapak sudah tua ya. Saya ini masih banyak cita-cita, kira-kira begitu. Tapi apa jawabnya anaknya? Kalau kita perhatikan betul, berdiri bulu kuduk kita. Apa jawabnya? Ya abatif al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Niscaya insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Anak mau disembelih lo jawabnya seperti itu. Nah ini kalau tidak soleh tidak mungkin. Bagaimana hebatnya satu keluarga. Ibrahim berkorban sesuatu yang berharga, anaknya. Anaknya berkorban apa? Nyawanya. Istrinya berkorban, dia ditinggalkan di padang pasir sendirian kecuali dengan anak kecil, yaitu namanya Ismail, masih kecil. Ketika diperintahkan untuk berjalan keluar, lalu sampai di padang pasir, tiba-tiba Ibrahim meninggalkannya. Ya tentu saja teriak-teriak. Ya, akhirnya terakhir, tapi tidak dihiraukan oleh Ibrahim. Ibrahim terus jalan aja. Akhirnya terakhir istrinya bilang, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Baru Ibrahim mandek, berhenti, noleh. Betul, ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya di sini. Itu ketekatan dia, sehingga dia rela ditinggal karena sadar bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, kalau tidak ada orang jalan sehingga dia mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwah. Barangkali ada orang, itu sampai 7 kali, maka sekarang dibuat manasik yang namanya sa'i. Kan begitu. Jadi inspirasi dari ibadah haji itu adalah peristiwa Ibrahim. Nah pertanyaannya, apa rahasianya itu? Bisa kita tiru itu. Ya. Pertama, karena Ibrahim itu kecintaannya kepada Allah melebihi segala-galanya. Lah ini kalau kita analisis dengan Quran, pas. Apa Quran mengajarkan begitu? Kecintaan kepada benda-benda di dunia ini apakah tidak boleh melebihi pada cintanya kepada Allah? Memang demikian. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita dalam beragama akan terasa lezat. Kenapa kita tidak pernah merasa lezat? Karena kecintaan kita kepada dunia lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Seberapa besar Allah, kedudukan kita di hadapan Allah adalah seberapa besar kita menempatkan Allah pada diri kita sendiri. Itu adalah falsafah bagaimana mengukur ketundukan kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran disebutkan gini, surat 9. Surat 9 itu surat At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah indah yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Berarti Ibrahim ini cocok dengan Quran ini. Kecintaannya kepada Allah lebih tinggi. Ini tidak semua orang bisa. Gampang diucap tapi melaksanakan sulit. Ya. Nah, kalau kita lihat aja misalnya kita makan, lungo tagak ya. Lungo itu pertanda isinya ingat kepada Allah. Kalau selalu ingat namanya cinta kan gitu. Kalau kita cinta dengan pacar kita dulu, selalu kita ingat karena kita cinta. Kalau tidak cinta, tidak ingat. Nah ini latihan-latihan seperti ini termasuk panjenengan bisa seperti itu. Nanti pastilah akan datang. Untuk memperkuat keimanan sehingga digambarkan nanti itu bagaimana kalau kita memiliki wasilah, itu gambarannya seperti Nabi Muhammad bisa sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha. 7 langit harus ditembus. Padahal 1 langit harus jutaan tahun untuk menempuh dengan kecepatan yang paling tinggi, kecepatan cahaya. Kok bisa? Karena dia memiliki nurun ala nurin. Ya. Jadi satu karena itu, karena cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Nomor 2, level imannya Ibrahim dan keluarganya itu levelnya khususnya Ibrahim berada pada level ainul yakin, bukan ilmu yakin. Kalau kita rata-rata ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Kita percaya kepada Allah berdasarkan ilmu. Kalau saya bilang ini benda ini mesti ada yang membuat. Ini ilmu. Siapa yang membuat? Kita ngerti. Tapi ilmu kita, otak kita mengatakan ada yang membuat. Lalu agama memberitahu yang membuat itu adalah Allah dunia ini. Berarti masih dalam taraf keilmuan. Tapi kalau namanya ainul yakin, itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, bukan katanya. Kalau saya bilang gula itu manis, panjenengan percaya enggak? Halo? Percaya ya? Ini masih ilmu. Akan beda kalau orang itu merasakan gula dengan lidahnya dibandingkan dengan orang yang hanya mendengar bahwa gula itu manis, itu akan beda. Lebih mantap orangnya merasakan gula itu dengan lidahnya sendiri. Lah, imannya Ibrahim itu sudah bisa merasakan gula dengan lidahnya sendiri. Nah, ini digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Ada 2 ayat yang menjelaskan tentang level keimanan itu. Yang satu adalah Quran surat Al-Baqarah ayatnya 259. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu roboh bangunannya, gentengnya tertindih oleh temboknya, artinya rata dengan tanah. Lalu orang ini mengatakan, qala anna yuhyi hadhihi lau ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Lalu Allah berbuat fa amatahu Allahu mi'ata amin, lalu Allah mematikan orang itu 100 tahun. Summa ba'asahu, kemudian dibangkitkan kembali setelah mati 100 tahun. Nah, setelah dibangkitkan Allah bertanya, "Kam labista? Berapa lama kamu tinggal di situ?" Dia bilang, "Labistu yauman au ba'da yaum." Aku tinggal di situ sehari atau setengah hari. Dimatikan 100 tahun, dia merasa cuma setengah hari. Apalagi dibuktikan kata Allah, "Wanzur ila ta'amika wa sarobika." Lam yatasana, perhatikan makanan dan minumanmu, lam yatasana, tidak berubah. Ya makanya anggapannya betul-betul setengah hari. Makanan 100 tahun kok gak berubah. Ini menggawok, no. Artinya apa? Menakjubkan. 100 tahun minuman dan makannya utuh. Bingung dia ini. Lalu diberitakan oleh lagi, "Wandur ila himarika." Perhatikan himarmu. Himar itu kuda kecil yang lorek itu ya.
Tadi rupanya bawa itu. Setelah dilihat apa yang terjadi, Himarin ternyata menjadi seonggok tulang. Nah ini masuk 100 tahun menjadi seonggok tulang. Nah makanannya tadi nggak masuk. Bingung ini. Maka Allah katakan walina ja'alaka ayat alinas, kami jadikan kamu itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Wandur ilal idomi kaifan nunsi zuha. Perhatikan tulang belulangnya tadi, bagaimana kami menyusunnya. Suma naksuha lahma, kemudian kami ibus dengan daging. Itu disaksikan oleh orang itu tadi. Akhirnya hidup kembali. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala jelas baginya, qala dia berkata, a'lamu aku ngerti annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lah orang ini tadi level iman yang berada pada level ainul yakin. Mantap ini. Nah, bagaimana dengan Ibrahim? Ada lagi ayat berikutnya mengatakan, wa id qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Allah, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Nah, Abdi masih tanya seperti itu, apalagi kita. Akhirnya Allah berkata, qala awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya Ibrahim? Dijawab oleh Ibrahim, qala bala, tidak demikian ya Allah, saya percaya. Walakin tetapi litat ma'inna qalbi, supaya hati kami menjadi tenang. Berarti gak tenang. Karena belum bisa membuktikan orang mati bisa hidup kembali. Latar belakangnya ternyata Ibrahim ini berdakwah dengan model jadalah. Jadalah itu berbantah ya. Dia bilang kepada Raja Namrud, sesungguhnya Tuhanku adalah yang zat yang menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Raja Namrud, saya juga bisa. Bawa sini narapidana, tak bunuhnya, mesti mati. Tak biarkan dia mesti hidup. Ya betul juga. Nah ini mempengaruhi jiwanya, ditanyakan kepada Allah. Ya. Akhirnya Allah perintahkan apa? Fahud arba'atam minat tawiri. Maka ambillah 4 burung. Fasurhuna ilaka, lalu hancurkan olehmu. Jadi 4 burung tadi dihancurkan, mati ya, dideplok kira-kira gitu ya. Summa ja'al ala kulli jabali min huna juz'a. Kemudian letakkanlah burung yang sudah hancur tadi di tiap-tiap gunung. Summa da'uhuna, lalu panggillah mereka, yaktina kasaya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan bersegera. Mantap iman. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa seperti Ibrahim? Ini perlu kita jawab juga. Kalau kita bisa seperti Ibrahim, kita ada peningkatan lagi keimanan kita. Ya, saya jawab bisa. Ya, melihat orang makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Ya. Itu melalui apa? Melalui teknologi cloning. Cloning itu kan fotokopi. Tapi yang difotokopi bukan kertas, tapi yang difotokopi adalah makhluk. Makhluk yang mati ataupun yang hidup. Bisa diambil. Nah, bisa diproses cloning itu. Caranya mengambil sel tubuh dari makhluk yang sudah mati atau masih hidup, lalu disenyamakan dengan sel telur. Terjadi pembuahan. Ya, pembuahan ini lalu ditransfer ke dalam vagina. Di dalam vagina ini lalu berkembang menjadi janin, lalu lahir. Lahirnya ini persis dengan orang yang diambil sel tubuhnya tadi. Sehingga di Amerika itu ada orang yang punya anjing bagus lalu mati, kepingin anjing ini bisa hidup kembali. Dia menggunakan teknologi cloning, memakan biaya luar biasa banyaknya. Sampai terjadi 72 eksperimen. Akhirnya hidup kembali anjing itu tadi. Anjing ini hidup melalui apa tadi? Kelahiran itu sama dan sebangun dengan anjing yang sudah mati tadi. Kalau anjing warna hitam lahirnya warna hitam. Ini membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali dengan teknologi cloning. Nah, bagaimana dengan cloning manusia? Cloning manusia belum pernah terjadi karena dilarang oleh para ulama. Nanti kalau cloning ini terjadi, cloning manusia terjadi, siapa bapaknya? Karena bapak itu yang punya sperma, lah ini tidak pakai sperma.
Jadi pembuahan itu tidak mesti dari sperma. Dari sel tubuh bisa. Lah kalau dari sel tubuh ini bisa jadi pembuahan, maka kita bisa loncat kepada ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa itu tidak punya suami kok hamil. Sehingga dituduh berzina. Karena orientasi kita adalah orang hamil itu karena percampuran sperma dengan sel telur. Padahal ini tadi kehamilan tidak pakai sel telur. Sudah bisa dijawab itu sebenarnya. Ya. Jadi makanya nanti itu kalau terjadi hari kiamat diterangkan itu akan ditiupkan trompet. Lalu turun hujan. Kalau hujannya ini mengandung sel telur, lalu dilewer ke kuburan, terjadi peristiwa kloning. Berpucudul dari kuburan itu orang. Tapi apakah seperti itu Allah alam? Artinya ini ilmu ini membuktikan bahwa makhluk yang hidup, makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Nah ini kalau kita yakini dengan fakta-fakta yang terjadi, kita tidak jauh beda dengan Ibrahim. Level kita bisa berada pada level ainul yakin walaupun tidak setinggi Nabi Ibrahim. Nah ini dalam rangka peningkatan keimanan kita. Jadi saya memang sengaja ini tadi untuk memantapkan keimanan, untuk memperjuangkan keimanan itu. Kalau kepingin mantap lagi, kita harus memiliki wasilah. Yes. Wasilah itu apa? Wasilah itu kan perantara. Kalau saya tadi sampai sini itu pakai wasilah juga, pakai mobil tadi. Ya dijemput itu wasilah saya tadi itu. Ya. Nah, wasilah ini orang memahami seperti manusia, padahal bukan. Kalau wasilah itu kita anggap manusia bisa keliru. Ya. Tapi wasilah ini adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Itu begini logikanya. Orang yang diberi wasilah tadi, pertama yang diberi dalam Islam ini adalah Nabi Muhammad. Dengan wasilah itu beliau bisa menuju Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi. Itu harus menembus 7 langit. 1 langit saja harus ditempuh jutaan tahun dengan kecepatan yang tercepat, yaitu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kurang lebih hampir 300.000 per detik. Kalau per menit dikalikan 60 lagi, kalau jadikan 1 jam dikalikan 60 lagi. Itu kurang lebih 1.080.000.000 kilometer per jam. Itu harus jutaan tahun 1 langit saja. Apalagi itu 7 langit. Hanya ditempuh PP itu cuma 6-8 jam. Karena berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Luar biasa. Karena pada milik wasilah. Maka di dalam Quran disebutkan gini, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau dikatakan hamba itu berarti jasad dan ruh, bukan ruhnya saja. Makanya Nabi Muhammad bisa sampai sana karena diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri tidak bisa. Lalu logika ilmiahnya kayak apa? Logika ilmiahnya begini. Matahari itu kan mengeluarkan cahaya. Cahaya dari sampai ke kita itu jutaan tahun juga. Semua yang mendekat pada matahari akan fana, hancur. Ada satu yang tidak hancur. Apa itu? Cahayanya sendiri. Karena cahayanya itu berasal dari matahari itu sendiri. Berarti zat yang sama bisa ketemu dengan zat yang sama. Itu rumus. Kalau kita punya balon, kita isi dengan gas yang paling ringan, apa namanya itu ya, saya lupa. Kemudian kita lepas, dia akan naik. Di mana berhentinya? Balon itu akan berhenti kalau udara di luar balon sama dengan udara yang ada di dalam balon itu. Artinya zat yang sama akan bisa ketemu. Rumus. Lah, Rasulullah itu juga sama. Memiliki nurun ala nurin tadi karena itu berasal dari Allah. Dan nurun ala nurin ini digambarkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah
Az-zuzazatu ka'annaha kaukabun duryuyuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la sarfiyati wala gharbiyah yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar nurun ala nurin yahdilahu li nurihi mayasa wa yatribullahu amsalul linnas wallahu bikulli syai'in qadir. Syai'in alim. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang tidak tembus itu ada pelita. Nah, pelita ini berada dalam kaca. Kalau orang dulu itu kalau ada lampu gitu dikasih kaca itu tambah genter. Ya orang dulu ngerti, kalau nggak tahu kalau sekarang. Nah ini kacanya ini tidak main-main. Kacanya laksana bintang yang berkilauan. Itu teman-teman. Ya. Minyaknya saja hampir-hampir menyinari sekitarnya, walaupun tidak tersentuh oleh api. Jadi cahaya Allah tadi cahaya di atas cahaya nurun ala nurin. Nah cahaya ini digiring oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi Allah membuat perumpamaan itu supaya orang juga mengerti. Itu adalah wasilah. Wasilah seperti itu bisa kita dapatkan kalau hati kita hidup. Ya. Loh, kalau hati hidup bisa ada hati yang mati gitu ya. Nah, hati itu hidup kalau orang itu selalu zikir. Kalau kita lihat kaca setiap hari dibersihkan, mengkilap. Kalau ada cahaya memantul. Hati begitu. Kalau setiap hari kita zikir lalu menjadi hilap, itu kalau ada cahaya Allah memantul ke dalam diri kita. Makanya orang ahli zikir itu lebih tinggi ilmunya daripada yang tidak. Itu bedanya. Ya. Nah itu supaya kita bisa berzikir, hati kita hidup itu, gambaran hati hidup itu bagaimana? Hati hidup itu gambarannya seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu walaupun sebesar ibu jari ini berada di air asin selama 50 tahun, diterjang ombak dari atas bawah kanan kiri dan sebagainya. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Nah, percaya bisa dicoba. Kita ambil ikan di lautan, kita makan, masih tawar. Karena apa? Dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau ikan mati nggak pakai 50 tahun. Sekarang mati kita masukkan air asin, langsung asin. Itu maknanya apa? Maknanya ketika orang itu hatinya hidup, berada di lautan masyarakat yang ombaknya bermacam-macam gitu. Ada hitam, ada putih, ada hijau, ada merah, ada kuning, macam-macam. Selama hatinya itu hidup tidak akan terkontaminasi. Tapi kalau hatinya itu mati, langsung terkontaminasi. Dia berkumpul dengan penjudi, dia akan jadi penjudi. Dia berkumpul dengan penipu, dia akan jadi penipu. Terkontaminasi karena hatinya mati. Maka dengan ilmu ini kita bisa mengenal orang itu hatinya mati, orang itu hatinya hidup. Ini pentingnya kita memiliki ilmu. Maka orang yang hatinya hidup itu adalah orang yang memiliki prinsip, memiliki pendirian, tidak mudah terkontaminasi oleh kondisi apapun. Ya. Nah, Rasulullah pernah mengatakan, kalau cahaya itu nur masuk ke dalam dada kita, itu hati kita menjadi lapang dan tenang. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu ada tandanya? Rasulullah menjawab, at-tajafa'an daril hurur wal inabati ila daril khulad wal istiqdadu lil mauti qabla nuzul maut. Orang yang hatinya kemasukan nurullah, cahaya Allah, maka orang itu tandanya adalah menjauhkan diri dari daril hurur. Daril hurur itu apa? Dunia. Loh, bagaimana kita hidup di dunia sudah menjauhkan? Artinya begini, kalau kita punya uang 1 miliar misalnya, kemudian kita letakkan di lemari, itu benar. Yang tidak boleh itu jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, kalau kita mengeluarkan itu sakit. Artinya supaya tidak kedonyan.
Nomor 2 tandanya adalah orang itu mempersiapkan, orang itu ingat bahwa dia hidup di dunia ini sementara dan tempat yang sesungguhnya adalah negeri kelanggengan, yaitu akhirat. Kemudian nomor 3 adalah orang itu mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian. Kalau orang sudah memiliki seperti itu mesti mati orang. Ya, maka ini ditanamkan kepada kita berada di mana saja. Kalau kita memiliki iman, sebenarnya nggak perlu penjer juga perlu sebenarnya. Nah, orang-orang pakai penjet itu karena apa? Kualitas kita tidak sama, di mana-mana nggak sama. Kalau kita sama nggak perlu penjer itu, dia akan dikontrol oleh imannya sendiri. Nah ini perlunya iman itu begitu. Nah, jadi kalau kita tadi perjuangkan itu adalah nurun ala nurin tadi itu bisa. Kalau kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah cara berzikir mana? Cara berzikir ada 2. Berzikir ada 2, yang satu dengan jahar, tadi diucapkan dengan kata-kata. Kemudian yang kedua diucapkan dengan hati, yang disebut zikir syirri. Zikir syirri itu zikir yang nggak pakai kata-kata tapi yang keluar ini hati. Kalau kita sudah punya seperti itu, maka artinya channel kita sudah masuk kepada Allah. Kalau kita memiliki channel kepada Allah, maka akan didengar, suara kita akan didengar. Kalau kita tidak memiliki channel, walaupun saya ngomong di sini, di luarnya nggak dengar. Tapi kalau channelnya ada sambung, kita ngomong di sini di Irian Barat juga sudah didengar. Nah itu nurun ala nurin tadi itu channel kepada Allah. Nah itu disebutkan oleh Allah dalam Quran itu sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Wangel ini. Saya aja bukal gagal ya. Ketika sebut Allah bergetar hati kita. Bisa nggak seperti kita itu? Seperti itu. Sulit. Tapi kalau dilatih bisa. Konsentrasi utamanya biasanya kalau melalui zikir sirri. Nah, zikir sirri itu adalah dilatih ditekuk ke atas, ke langit-langit. Terus yang ngomong itu hatinya. Dan itu terasa sangat keras. Terdengar. Ya, kalau kita konsentrasi, disitulah saat itu kita bergetar. Lah saat itu panjangkan tungo, tembus. Channelnya sudah nyambung gitu. Nah kalau kita berdoa kemudian nanti kita nggak nyambung ya nggak bisa. Itu rahasia-rahasia bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini sudah maghrib nih. Sampun. Jadi saya kira itu yang kami sampaikan bahwa mari kita memperbaiki iman takwa kita karena dengan iman takwa ini sangat penting dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam bekerja juga oke, dalam rumah tangga juga oke, sebagai warga negara juga oke, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Bahkan kalau di Arab Saudi kan hampir rata-rata orangnya takwa, iman takwa ya. Maka di sana walaupun kering kerontang, sugih karuan. Kita itu sugih luar biasa, tapi banyaknya penduduk yang miskin. Kan terbalik ya. Nah, karena di sana ada kepercayaan. Sampai di jalan ini ditulis la yadkhuluna ilal muslim, tidak boleh masuk kecuali muslim. Luar biasa ya. Jadi intinya seperti itu tadi bahwa mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita bisa jadikan pelajaran Nabi Ibrahim tadi bagaimana dia bisa melaksanakan perintah Allah begitu dahsyat. Bisa dilaksanakan karena apa? Karena satu memiliki kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya, dan yang kedua levelnya berada pada level ainul yakin. Okay. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan renungan bersama dan bisa merubah semangat untuk merubah diri menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.